Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu aspek pemahaman dalam understanding by design, yaitu memiliki perspektif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Genta Ramadan, Amalia Rohadatul Aisy, Nur Rahmawati Busro, dan Suci Sudirman. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Genta Ramadan. Kepada Genta, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk membantu guru dalam mendesain proses belajar mengajar. Dengan mempelajari UBD, calon guru dapat belajar mendesain pembelajaran fokus pada tujuan-tujuan esensial, menarik bagi siswa, mendorong proses belajar yang bermakna. Pada Understanding by Design, pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus yang dituju. Pemahaman siswa menjadi salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Ada 6 aspek pemahaman yang harus siswa kuasai, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi atau menafsirkan, kemampuan aplikasi atau menerapkan, kemampuan memiliki perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amalia. Kepada Kak Amalia, dipersilakan. Kemampuan perspektif adalah salah satu kemampuan kunci yang diidentifikasi dalam UBD atau Understanding by Design, yang mencakup kemampuan peserta didik untuk melihat dan memahami berbagai sudut pandang, perspektif, atau pandangan tentang suatu konsep atau topik. Dalam kemampuan memiliki perspektif, peserta didik diharapkan mampu melihat gambaran besarnya, menyadari dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mengambil sikap kritis dan tidak tertarik, mengenal dan menghindari bias dalam bagaimana posisi dinyatakan. Kata kerja kinerja yang mencakup kemampuan memiliki perspektif yaitu menganalisa, membantah, membandingkan, membedakan, mengkritik, dan menyimpulkan. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai kriteria dalam kemampuan perspektif akan saya jelaskan, yaitu ada beberapa kriteria terkait dengan kemampuan perspektif. Yang pertama adalah kredibel, yaitu kemampuan perspektif harus didasarkan pada informasi atau sumber yang kredibel. Peserta didik harus mampu menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung dengan bukti yang valid. Yang kedua, mengungkap, artinya peserta didik harus mampu mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman tentang berbagai sudut pandang. Yang ketiga, wawasan. Kemampuan perspektif harus mencakup wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif tersebut. Peserta didik harus mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, masuk akal. Artinya, perspektif yang diungkapkan harus masuk akal dan rasional. Peserta didik harus mampu menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang mereka. Yang kelima, tidak biasa. Artinya, selain memahami perspektif yang umum, peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Ini mencerminkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Dengan memastikan bahwa kemampuan perspektif memenuhi kriteria-kriteria di atas, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai sudut pandang dalam suatu konteks. Kemampuan ini juga mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk memahami kompleksitas masalah atau topik. Contoh mana peserta didik melakukan perspektif dalam pembelajaran sejarah sebagai berikut. Mereka telah memahami adalah 1. Pada pembelajaran sejarah, siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat siswa pada kelompok lain presentasi mengenai peristiwa Rengas Dengklok, siswa pada kelompok yang lain memperhatikan dan memberi tanggapan serta pertanyaan. Siswa 1 memberikan tanggapan dari materi yang dianggap kurang, seperti
Menurut saya, dalam menyampaikan peristiwa Rengas Dengklok, kelompok tidak hanya bisa menjelaskan tentang sebab dan tokoh-tokoh yang terlibat saja, namun bisa menyampaikan tentang pandangan kritis bahwa ternyata peristiwa itu menjadi langkah penting dan lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siswa 2 memberikan pertanyaan, menurut kelompok Anda, jika tidak terjadi peristiwa Rengas Dengklok, akankah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Bagaimana golongan muda pada akhirnya bisa memutuskan untuk membebaskan Soekarno-Hatta? 2. Konkret perspektif siswa dalam memahami mata pelajaran sejarah, materi perkembangan kolonial di Indonesia. Siswa mempelajari tentang perkembangan kolonial di Indonesia dari pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk melihat siswa memahami dengan perspektifnya sendiri dapat dilihat dari kemampuannya untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan baru dari materi yang telah dipelajarinya. Siswa 1, mengapa kolonialisme terjadi? Apa keuntungan dan kerugian dari terjadinya kolonialisme di Indonesia? Siswa 2, sejauh mana adanya perubahan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pemerintahan kolonial Belanda menyebabkan pertumbuhan kelas menengah atau elit lokal yang bersekutu dengan penguasa kolonial? Siswa 3, bagaimana proses pembentukan identitas nasional di Indonesia, perkembangan dalam konteks dominasi dan penindasan oleh pemerintahan kolonial Belanda? Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu, dengan melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang, siswa secara kritis dan membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap peristiwa sejarah, membantu siswa melihat peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis sumber sejarah, dan membuat pembelajaran sejarah lebih menarik dan menyenangkan. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.